Bismillahirrahmanirrahim. Walbisa maka nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad. Walbisa maka nutab anhum, meninggalkan mereka keluarga Ibrahim, Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim meninggalkan beberapa lama, meninggalkan keluarganya Nabi Ismail. Masya Allah, yaitu masya zaman yang menghendaki Allah. Summa atahum, kemudian mendatangi keluarganya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim mendatangi keluarga Nabi Ismail. Ba'du, setelah beberapa lama. Falam yajidhu, maka Nabi Ibrahim tidak mendapati Nabi Ismail. Padahal maka beliau masuk ala imratihi, atas istrinya Nabi Ismail, kepada istrinya Nabi Ismail. Wasa'alahu, maka beliau bertanya anhu, mengenai Nabi Ismail. Qalat, berkata istrinya, kharaja, telah keluar. Gimana Ismail? Dijawab, kharaja, Ismail keluar, yabtaghi, mencari rizki lana, untuk kami. Qala, berkata Nabi Ibrahim, kaifa antum, bagaimana keadaan kalian? Wasa'alaha, dan beliau bertanya istrinya, anak aisihim, mengenai kehidupan mereka, wa hayatihim, lan kondisi mereka. Qalat, maka berkata istrinya, nahnu, kami, bi khairin, dalam kondisi kebaik dan kondisi baik, wa sa'atin, dan kelonggaran, wa asnad, dan istrinya menyanjung alallahi, atas Gusti Allah Ta'ala. Qala, maka Nabi Ibrahim bertanya, maksudnya alhamdulillah, nahnu bi khairin wa sa'atin, alhamdulillah, maksudnya begitu. Qala, maka berkata Nabi Ibrahim, ma ta'amukum, apa makanan kalian? Qala, berkata istri Nabi Ismail, al-lahmu, makanannya adalah daging. Qala, berkata Nabi Ibrahim, fama syarabukum, apa minuman kalian? Qala, berkata istrinya, al-mau, minumannya air. Qala, berkata Nabi Ibrahim, Allahumma, ya Allah, barik, berkahilah lahum, untuk mereka, fil lahmi wal ma'i, di dalam daging dan air. Qala, berkata an-nabi, baginda Nabi Muhammad SAW, walam yakun, dan tidak ada lahum, bagi mereka, yauma idin, pada waktu itu, khabun, bijian. Jadi enggak ada kok gandum, beras, enggak ada. Semuanya hanya daging dan air saja makanannya. Dagingnya dari hasil berburu ya. Sedangkan kalau biji-bijian, di situ itu wairu zara'in, tidak dapat dibuat untuk tanaman, dan belum ada orang makan biji-bijian pada waktu itu, belum ada di situ. Maka akhirnya yang enggak ngomong gandum, juga ada yang disampaikan hanyalah daging dan air. Walau kana, kalau ada lahum, bagi mereka biji-bijian, ta'a, tentu saja Nabi Ibrahim akan berdoa lahum, bagi mereka, fihi, di dalam bijian. Qala, berkata Nabi Abdullah bin Abbas. Qala, berkata Abdullah bin Abbas. Ini kata-kata ini ya, kata-kata sambungan mengenai kondisinya, yaitu suku Jurhum. Ini begini. Qala, berkata Abdullah, bercerita mengenai suku Jurhum. Fahuwa, maka suku Jurhum dan Qanturo, la yakhlu, tidak menjauh alaihima, kepada mereka, yaitu suku Jurhum dan Qanturah, ahadun, seseorang, bi ghairi Makkah, di selain Makkah, illa lam yuwafiqahu, kecuali
Jurhum dan Qantura itu tidak ilalam yuwafi, kecuali pasti mengalahkan dia. Maksudnya ini, kata-kata ini begini. Jadi suku Jurhum dan Qantura suku yang sangat kuat sekali. Selain di Mekah, maka siapa saja yang menentang mereka masih akan dikalahkan oleh suku Jurhum dan Qantura. Kecuali di Mekah. Kalau di Mekah dia sudah kalah dengan Ummu Ismail. Kamu enggak boleh, tidak ada hak untuk air. Nah itu. Hanya itu aja. Ini satu tambahan kata-kata di sini. Wallahu a'lam. Riwayat dalam satu riwayat, jadi artinya suku Jurhum ini suku yang kuat penjagaannya, suku yang kuat di dalam pembelaannya. Itu sehingga tidak ada orang yang bisa mengalahkan. Kalahnya suku Jurhum dan Qantura kan dua suku tadi sudah tak bilang kemarin itu, tapi nggak disebutkan di sini. Yang datang di situ itu adalah Jurhum dan Qantura. Yang Jurhum itu ada yang di daerah Kada. Kada itu tempat masuk ke Mekah di bagian atas. Kemudian yang suku Qantura itu ada di daerah Kudai. Kudai itu daerah masuk Mekah di bagian bawah. Karena ada yang bagian bawah, ada yang datar. Nah, jadi dua suku ini sangat kuat sekali. Tapi akhir-akhirnya Kudai itu kalah dengan Jurhum, kalah juga. Ya, Kudai siapa itu? Qantura itu kalah dengan Jurhum. Nah, Nabi Ismail ini nikah dengan orang suku Jurhum. Ini suku kuat sebetulnya. Orang Wafiriatan dalam satu riwayat, Fajaa maka datang Nabi Ibrahim datang. Faqala maka Nabi Ibrahim berkata, Aina Ismail, kemana Nabi Ismail? Faqala maka berkata, kemana Ismail? Anaknya kan. Aina Ismail, kemana Ismail? Faqala maka berkata, imra'atuhu, istrinya Nabi Ismail. Zahaba yasidu, dia pergi untuk berburu. Memang rezekinya ya dari berburu itu, kalau dapat daging, nah itu dimakan. Faqalat maka berkata imra'atuhu, istrinya Nabi Ibrahim, anak istrinya Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim, ala tanzila, apalah engkau tidak singgah, wa tat'ama, maka engkau makan, wa tashraba, dan minum. Nah ini kan berarti menunjukkan istri ini istri solihah gitu. Ada tamu, ayahnya Nabi Ismail datang, mengkau singgah nih makan dan minum. Nah, qala berkata Nabi Ibrahim, ma ta'amukum, dan apa makanan kalian? Wa ma syarabukum, dan apa minuman kalian? Qala berkata istrinya Nabi Ismail, ini istri yang sudah kedua ya. Qala berkata istrinya Nabi Ismail, ta'amuna, makanan kami, al-lahmu, adalah daging. Wa syarabuna, dan minuman kami, al-ma'u, adalah air, daging dan air. Qala berkata Nabi Ibrahim, Allahumma ya Allah, barik barakailah lahum, kepada mereka, fi ta'amim, dalam makanan mereka, wa syarabihim, dan minuman mereka. Qala berkata Nabi Ibrahim, kalau yang di awal tadi, riwayat awal, barik fil lahmi wal ma'i, ya kan? Jadi fi ta'amihim wa syarabihim. Qala berkata Nabi Ibrahim, qala berkata Abdullah bin Abbas, faqala maka berkata Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, barakatu ta'wati Ibrahim, ini semuanya adalah berkah dari barokahnya doanya Nabi Ibrahim. Artinya di Mekah itu kok terus selalu ada daging, selalu air, selalu ada, itu semuanya karena barokahnya Nabi Ibrahim. Di Mekah itu selalu ada daging, makanan sampai sekarang. Qala berkata Nabi Ibrahim, fa idza jaa, bila mana datang zaujuki, suami kamu, faqra'i, maka bacakanlah alaihi, kepada suamimu, assalamu alaikum, wa murihi, dan perintahlah suamimu, yusabbit, supaya menetapkan adab-adabihi, kusen pintunya.
Walamma jaa, maka ketika sudah datang Ismail, Nabi Ismail, qala, maka berkata Nabi Ismail, hal atakum, apakah mendatangi kalian min ahadin, dari seseorang? Qalat, berkata istrinya, na'am ya, atana, mendatangi kami syekhun, seorang syekh, hasanul hayati, lan bagus keadaannya. Wa asnad, dan beliau menyanjung alaihi, kepada syekh itu tadi, bagus, kemudian dipuji-puji. Fa sa'alani, maka dia bertanya kepada aku, angka, mengenai engkau. Wa akhbartuhu, maka aku kabari dia mengenai engkau, bahwa engkau masih mencari rizki, mencari, berburu. Fasalani, maka beliau bertanya aku, kaifa aisyuna, bagaimana kehidupan kami. Wa akhbartuhu, maka aku kabari beliau, ana, sesungguhnya aku, bi khairin, dalam kebaikan. Qala, berkata Nabi Ismail, fa ausaki bi syai', maka apakah syekh itu berwasiat kepada engkau dengan sesuatu? Qala, berkata istrinya, na'am ya. Ya, kalau dia membacakan alaika, kepada engkau, assalamu salam, wa ya'muruka, dan beliau memerintah engkau, antutsabbita, supaya engkau menetapkan atabata babika, kusen pintumu. Qala, berkata Nabi Ismail, dzaka abi, itu adalah bapakku. Wa angti, segala engkau, al-atabatu, adalah kusen pintu. Amaroni, bapakku memerintah aku, an umsikaki, untuk menjaga engkau, maksudnya tidak menceraikannya, untuk menetapkan sebagai istri. Ini sudah benar, ini yang ini kamu teruskan. Nah, yang kemarin tuh salah, itu buang aja. Sumala bisa kemudian telah tetap, sumala bisa kemudian tetap. Anhum, Nabi Ibrahim tetap, anhum, menjauh dari mereka, maksudnya itu lama meninggalkan mereka. Ma, yaitu waktu syaa, yang menghendaki Allah. Masya Allah, waktu yang menghendaki Allah menghendaki waktu itu untuk meninggalkan keluarganya Nabi Ismail. Remaja, kemudian Nabi Ibrahim datang lagi ba'da dzalika, setelah itu, wa Ismail, sedangkan Nabi Ismail yubri, sedang memperbaiki nabalan, panah, lahu, bagi Nabi Ismail, tahta dawhatin, di bawahnya pohon, qariban min Zamzam, yang dekat dari sumur Zamzam, yang tempat lahirnya, tempat istirahatnya Hajar dengan Nabi Ismail ketika masih bayi. Pohon di dekat Zamzam itu, pohon besar itu, jadi hanya awet, enggak mati juga. Sedangkan memperbaiki panah, anak panah, nabel itu anak panahnya. Kalau kos itu gendewo. Falamma ra'ahu, ketika Nabi Ibrahim melihat, falamma ra'ahu, ketika Nabi Ismail melihat Nabi Ibrahim, qama, maka Nabi Ismail berdiri, ilaihi, kepada Nabi Ibrahim. Ini adabnya seorang anak kepada bapaknya, melihat bapaknya datang langsung berdiri untuk menyambut. Fasana, maka berbuat Nabi Ibrahim, kama yasna'u, seperti berbuat al-walidi, seorang bapak, bil walidi, kepada anak, wal walidi, dan anak, bil walidi, kepada bapaknya, maksudnya memeluknya, menciumnya, dan ngobrol dan sebagainya lah, seperti itu. Qala, berkata Nabi Ibrahim, ya Ismail, wa Ismail, innallaha, sungguhnya Gusti Allah, amaroni, telah memerintah aku, bi amrin, dengan suatu perintah. Qala, berkata Nabi Ismail, fasna ma amaraka rabbuk, memberi semangat, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada engkau, apa yang memerintah engkau, rabbuka, Tuhanmu. Qala, berkata Nabi Ibrahim, wa tu'inuni, dan supaya kamu, atau wa tu'inun, dan kamu membantu aku, atau supaya kamu membantu aku. Qala, berkata Nabi Ismail, wa u'inuka, dan aku membantu engkau, akan membantu engkau. Qala, berkata Nabi Ibrahim, fa inna Allah, maka sungguh si Allah, amar, memerintah aku, an abniyah, untuk membangun baitan, rumah untuk Allah, yaitu masjid, hahuna, di sini, ya, di sini. Wa asyara, Nabi Ibrahim memberi isyarat, ila akmatin, kepada satu gundukan tanah, murtafi'atin, yang lebih tinggi, ala ma haulaha, lebih tinggi melebihi sekitarnya. Di sekitarnya itu pendek, pas di tengah-tengah itu, pas tengah Ka'bah itu lebih tinggi tanahnya. Dan kalau datang banjir selalu nggak kena banjir di daerah situ karena lebih tinggi.
Fa inda dzalika ketika itu fa inda dzalika ketika seperti itu, ya ketika sudah pengen membangun itu, rafa'a maka mulailah Nabi Ibrahim meninggikan, membuat terus kemudian meninggikan al-qawaida pondasi minal baiti dari rumahnya Allah, Baitullah. Wa ja'ala maka jadilah Ismail Nabi Ismail ya'ti datang bil hijarati dengan membawa batu, wa Ibrahim Nabi Ibrahim yabni membangun. Jadi Nabi Ismail sebagai kulinya, Nabi Ibrahim sebagai tukangnya. Hatta idza irtafa'a ketika sudah naik al-bina'u bangunan, ja'a maka Nabi Ismail datang bihadal hajri dengan batu ini, maksudnya batu maqam Ibrahim. Itu dibawa untuk berdirinya Nabi Ibrahim. Wada'ahu maka Nabi Ismail meletakkan batu itu lahu untuk bapaknya. Faqama maka bapaknya berdiri alaihi di atas batu. Jadilah maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Ketika sudah tinggi, maka beliau tempat berdirinya itu sampai sekarang batunya masih ada. Tahu kan batunya yang sekarang dikasih kaca itu dalamnya batu itu. Ya kenapa mau batu aja? Loh batu, kalau batumu itu gak kangku dibuang aja kan? Itu batu bekas bangun Ka'bahnya Nabi Ibrahim, sudah diinjek Nabi Ibrahim, ada nilainya di sisi Allah. Makanya itu sampai sekarang dijaga. Dulu ada raja yang sudah mau ngambil batu, ganggu orang tawaf itu dibuang aja. Ya nanti ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla jadi hilang. Batunya di mana nanti kalau buangnya di pinggir maqam Ibrahim dibangkal di luar masjid sana. Hilang nanti ayatnya. Kasih tahu. Oh iya, ini enggak jadi akhirnya. Dulu ada raja ini. Wahuwa dan Nabi Ibrahim yabni membangun, wa Ismail dan Nabi Ismail yunawiluhu memberi Nabi Ibrahim al-hijarata batu. Jadi batu dipegang kemudian diberikan kepada Nabi Ibrahim yang membangun, menata, ditata lagi di atasnya, tata lagi di atas. Wahuma sedangkan mereka berdua yakulani berkata, keduanya berkata, Rabbana wahai Tuhan kami, taqabbal terimalah minna dari kami bangunan kami ini. Innaka sungguhnya engkau ya engkau as-sami'ul alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi seharusnya itu tukang-tukang bangun masjid itu begini ya. Masjid itu harus jadi sepi ya, tukangnya itu loh. Malah enggak doa. Bahkan kadang-kadang enggak puasa. Gimana? Makanya jangan sembarangan kalau sudah bangun masjid itu harus tukangnya dipilih seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail begitu mestinya. Supaya barokah. Nanti ketika bangun, ayo Pak, semua Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Terus doa terus sambil bangun terlalu berdoa. Nah, itu akhirnya masjid ramai. Kalau bangunnya enggak doa, ya masjid ya akhirnya wallahu a'lam. Enggak berani ngomong. Sudah tahu banyak masjid sekarang tapi kosong. Masya Allah. Al-Fatihah.